Halo Bapak Ibu, apa kabar? Waduh. Bentar deh Bapak Ibu. Ada kopi tuh. Wah, kayaknya robusta deh. Wih. Wah, kayaknya cobain enak nih ya. Kita seduh ya. Ini robusta juga nih, kita cobain. Mantap. Kita cobain yang ini ya. Dua-duanya sama-sama kopi robusta, tapi rasanya beda. Coba kita cari tahu jawabannya ya. Kali ini, Jimin sampai jauh-jauh pergi ke Lampung untuk bertemu Pak Pepen. Beliau akan menunjukkan bagaimana sih cara menanam bibit kopi sampai akhirnya nanti dipanen dan diolah jadi kopi yang istimewa. Silakan Pak. Nama saya Ruspendi, Master Trainer Kopi dari Provinsi Lampung. Dan saya berusaha kopi ini sudah hampir 38 tahun. Saya juga anggota kelompok tani Duit Tunggal, juga di kelompok tani hutan Binawana. Di samping saya sebagai master trainer, saya juga sebagai petani dan sekarang sudah berusaha di bidang bisnis kopi dari hulu sampai hilir. Gimana sih Pak cara memilih benih kopi yang baik? Pertama kita menentukan dulu pohon induk yang akan kita jadikan benih atau jadikan bibit. Induk kopi yang betul-betul unggul di lingkungannya atau di sekitar kebun itu. Pohon induk itu yang dianggap unggul itu pertama sehat, kemudian yang sudah berumur lebih dari 4 tahun, kemudian buahnya besar-besar, kemudian buahnya juga sehat, tidak terserang penyakit. Selanjutnya nanti dari pohon induk itu kita akan mengambil buahnya. Buah itu yang terpilih yang berbiji 2, kemudian yang tidak terserang hama, yang biji 1 itu juga disingkirkan, yang warna hijau juga disingkirkan, warna kuning juga disingkirkan dari buah yang sudah kita ambil dari pohon induk itu. Kemudian nanti kan setelah itu direndam di air, mana yang ngambang berarti itu adalah yang tidak boleh dijadikan bibit, yang tenggelamnya kita ambil, kita bawa ke alat yang untuk memisahkan kulit dengan bijinya, kemudian dicuci bersih sampai dengan lendirnya itu tidak ada. Kemudian kita angin-anginkan selama 2 atau 3 hari sampai dengan tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah gitu, supaya jangan lengket waktu saat kita menyemaikan gitu. Nah, selama kita menunggu calon benih kopi ini diangin-anginkan, kita bisa membuat bedengan dulu. Jadi, bedengan ini adalah tempat menyemai benih sebelum kita pindahkan ke polybag. Di dalam bedengan itu sendiri ada media semai yang dibuat dari campuran pupuk kandang, tanah, dan pasir. Tujuannya adalah agar media tanam ini gembur. Dan nanti ketika bibit yang sudah tumbuh ini dicabut, akarnya tidak akan rusak. Kalau bedengan sudah siap, selanjutnya biji-biji kopi tadi kita letakkan sesuai garis yang dibuat. Ingat, biji-biji ini harus diletakkan secara telungkup. Bagian yang datar ada di bawah dan bagian yang cembung ada di atas. Kalau sudah terisi semua, lalu kita tutup dengan potongan-potongan jerami seperti ini. Tujuannya adalah untuk menjaga kelembaban. Dan nantinya jerami ini akan terurai dan bisa membuat benih jadi lebih subur. Kemudian nanti disungkup sama plastik putih, dinaungi oleh paranet. Di sekitar pinggiran ini harus dipagar oleh waring supaya tidak ada hewan yang masuk dan tidak mengganggu persemaian itu. Setelah itu tumbuh, itu kira-kira 1 bulan lebih, benih itu menjadi kecambah. Dan itu nanti ada fase serdadu. Dan setelah lepas kulit buahnya atau dari kecambah itu, nanti ada fase daun kepel namanya. Daun kepel yang masih bundar-bundar. Nah, pada saat itulah kita memindahkan ke polybag. Oh, begini cara memindahkan bibit yang sudah tumbuh ke polybag. Nah, setelah dipindahkan ke polybag, kita harus menunggu sampai kurang lebih 7 bulan. Sampai nantinya kita pindahkan ke media tanam yang sesungguhnya. Sambil kita nunggu pembibitan, kita juga persiapkan lahan pertanaman. Pada umumnya kalau robusta itu idealnya 2,5 meter kali 2,5 meter gitu. Jadi kita ketemu dalam 1 hektarnya itu akan ketemu 1.600 tanaman. Pertama kita melakukan pengajiran. Pengajiran itu menandakan di mana nanti kita akan membuat lubang.
sehingga jarak tanam antara satu dengan yang lainnya seragam gitu. Lalu setelah itu kita buat lubang. Nah, lubang ini besarnya 60 kali 60 cm di bagian atas, 40 kali 40 cm di bagian bawahnya, dengan kedalaman 60 cm. Tapi sebelum kita tanam nanti kita masukkan pupuk kandang sekitar 1 ember atau 5 kilo mungkin, kita aduk dengan tanah sekitar lubang tadi. Kita tunggu sampai beberapa hari, kemudian nanti setelah diistirahatkan kita tanam kopi yang sudah kita siapkan bibitnya gitu. Seharusnya sebelum kita nanam itu polybag dibuka dulu supaya akar nanti begitu masuk ke dalam lubang tanam, akar langsung berkembang memperbanyak diri gitu. Kita sarankan nanam kopi itu di awal musim hujan sekitar bulan Oktober, bulan November gitu ya. Nah, kalau sudah ditanam di tanah, perawatannya bagaimana tuh Pak? Setelah tanaman itu tumbuh, sebulan kemudian mungkin itu udah di sekitarnya sudah tumbuh rumput, nah itu kita siangin. Atau kita juga kalau kita ini lebih baik digemburkan tanahnya sekitar tanaman itu supaya akarnya mudah berkembang. Kemudian lalu selanjutnya mungkin setelah umur 1 tahun itu sudah bercabang, 1,5 tahun tanaman itu sudah bisa mengeluarkan bunga. Tahun berikutnya 9 bulan kemudian itu biasanya sudah mau mengeluarkan buah yang pertama gitu. Setelah penyiangan biasanya kita melakukan pemupukan. Itu biasanya dilakukan 2 kali setahun pemupukan itu. Pertama di bulan Oktober, lalu pemupukan yang kedua nanti di bulan April ya. Bahan-bahan organik apa saja Pak yang bisa kita jadikan pupuk untuk tanaman kopi? Bahan organik itu banyak sekali di sekitar kita ini, sekitar tanaman kopi terutama. Jadi yang paling pasti di sini adalah setiap panen kopi kita menghasilkan lebih banyak limbah dibanding dengan biji yang kita jual. Jadi nah itu harus dimanfaatkan oleh kita, dikembalikan ke kebun, kemudian ditambahkan dengan mungkin pupuk kandang. Kopi juga kan memakai pohon naungan. Pangkasan pohon naungan ini nanti kita proses, difermentasi sehingga setelah sebulan itu bisa digunakan ke dalam tanaman. Tanaman penaung? Tanaman penaung itu apa sih Pak? Penaung itu sebenarnya pohon bayangan, pohon yang ditanam di sekitar kopi. Dan karena sebenarnya kopi itu kan dulu ditemukannya di hutan, banyak tanaman lain di sekitarnya. Pohon-pohon naungan itu menurut para peneliti itu bahwa yang biasa digunakan adalah pohon-pohon yang daunnya kecil, yang mampu menyaring sinar matahari yang secara modern sama dengan paranet ini. Tapi pada saat kita dikenalkan dengan sistem agroforestry kita juga menyisipkan tanaman ini yang tidak terlalu banyak. Sekarang kalau di sini menggunakan pohon Gliricidae atau kayu hujan atau galma kalau bahasa ininya. Jadi idealnya mungkin dalam 1 hektar cukup hanya 100 batang kalau yang tanaman-tanaman kayuan ini. Kayu hujan juga tidak boleh dibiarkan, tidak ada manfaatnya selain sebagai pohon naungan tadi. Jika di sini dimanfaatkan untuk tanaman lada, tegakkan tanaman lada. Sehingga dalam 1 hektar itu kita bisa memiliki tanaman lada mencapai 500 batang per hektar. Jadi dari hasil kopi kita dapat, dari lada juga kita dapat. Ya pertama idealnya perbandingan pohon naungan itu dengan kopi itu 1:4. Jadi naungan 1, 4 tanaman kopi. Dan ketinggiannya itu 2 kali lipat dari tingginya kopi. Pohon-pohon naungan ini juga harus dipangkas, terutama ketika tanaman kopi mulai berbunga. Pohon naungan harus dipangkas dahannya agar tidak menghalangi sinar matahari untuk menyinari bunga-bunga ini. Karena ternyata bunga-bunga ini juga butuh kehangatan. Sama seperti Jimin yang butuh kehangatan. Nah, hasil pangkasan tadi, kayunya bisa dipakai untuk kayu bakar. Daunnya bisa dipakai untuk pakan ternak. Bisa juga digunakan untuk campuran pupuk organik. Oh iya Pak, tadi kan Pak Pepen sempat bilang agroforestry. Nah, itu maksudnya gimana sih Pak? Polanya agroforestry artinya kita memasukkan tanaman kayu hutan yang ada yang memang sesuai dan cocok di lingkungannya gitu, di lingkungan kita di sini gitu. Dan kebetulan memang di sini adalah cempaka kuning yang cocok dan baik untuk disandingkan dengan tanaman kopi. Oh, begitu ya Pak. Jangan lupa pilih tanaman penaung yang bisa menghasilkan uang juga. Nah,
Kira-kira kalau di daerah Bapak Ibu, tanaman penaung apa tuh yang cocok? Nanti kita diskusi bersama ya. Ayo kita lanjut Pak. Ciri-ciri kopi yang siap dipanen itu yang seperti apa sih Pak? Kalau hitungan secara fisik, kita lihat warna kopi itu kalau sudah kelihatan merah-merah dan merah sempurna gitu, tidak terlalu hitam juga tidak kuning. Nah itulah kopi-kopi yang bisa dipanen gitu. Nah itu secara selektif, yang merahnya saja, yang kuning tinggalkan dulu, yang hijau juga tinggalkan gitu. Nanti kita bisa panen berikutnya gitu. Nah, gimana Bapak dan Ibu? Kalau Jimin udah nggak sabar, pengen langsung praktik. Hei, jangan kemana-mana ya. Sehabis ini, kalian boleh bertanya dan angkat tangan. Karena saatnya kita diskusi.